Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancang bangun cadangan daya berbasis PLC dan SCADA untuk pintu masuk Prodi Teknik Listrik Politeknik di Semarang. Panel tersebut terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama adalah cadangan daya, yang kedua adalah pintu samping listrik, dan yang ketiga adalah untuk ruang pintu pusat kendali. Bisa dilihat komponen-komponen pintu tampak luar. Terdapat 7 lampu indikator. Untuk yang pertama adalah indikator otomatis untuk cadangan daya, dan yang kedua adalah indikator manual untuk cadangan daya. Selanjutnya ada push button on PLN dan on baterai untuk pada kondisi manual. Selanjutnya ada selector switch untuk mengatur mode pada pintu pusat kendali. Selanjutnya ada 4 metering untuk tegangan arus PLN ataupun baterai. Selanjutnya adalah ada indikator PLN on dan baterai on, dan sampingnya adalah 3 kondisi untuk pintu pusat kendali. Ada secure, otomatis, dan off. Untuk daya yang dikonsumsi pada pintu tampak luar adalah untuk lampu indikator adalah tegangan 220, dan untuk metering menggunakan daya standby 5 watt. Selanjutnya ini adalah penampakan panel waktu tampak dalam. Di sini kami menggunakan PLC dengan input output 24. Kenapa kami menggunakan input output 24? Karena kelompok kami membutuhkan sebanyak 20 input output. Sedangkan PLC tidak ada yang mempunyai input output sebanyak 20. Selanjutnya adalah kontaktor PLN dan baterai. Kami menggunakan kontaktor dan baterai dengan kapasitas 10 ampere karena beban dan sumber arus maksimal adalah 10 ampere. Selanjutnya kita menggunakan relay. Relay bisa digunakan untuk tegangan AC dan DC. Untuk tegangan DC bisa digunakan dari tegangan 12 volt sampai 24, dan untuk tegangan AC bisa sampai 220 sampai 250 volt AC. Di sini kami menggunakan 3 MCB. Yang pertama adalah MCB DC untuk menyalurkan daya baterai ke inverter. Yang kedua adalah MCB PLN. Ketiga adalah MCB inverter itu sendiri. Untuk MCB baterai kami menggunakan kapasitas 100 ampere. Kenapa? Karena baterai yang kami gunakan adalah 100 ampere jam. Dan selanjutnya kami menggunakan MCB PLN sebanyak kapasitasnya adalah 6 ampere. Kenapa kami menggunakan 6 ampere? Karena total beban yang disuplai oleh PLN tidak melebihi 6 ampere, yaitu sekitar 4,9. Jadi kami menggunakan MCB 6 ampere. Dan untuk MCB baterai kami sama menggunakan MCB dengan kapasitas 6 ampere. Selanjutnya adalah ada inverter dengan kapasitas 1500 watt. Kami menggunakan 1500 watt karena aki kami berdaya 1200 watt. Sedangkan inverter tingkatannya adalah 500, 1000, dan 1500. Maka dari itu apabila aki kami menggunakan kapasitas 1200 watt, kami menggunakan inverter yang 1500 watt. Sehingga daya baterai bisa terbackup ke inverter. Selanjutnya saya akan mendemokan cadangan daya untuk posisi otomatis. Pada saat posisi otomatis kita tidak perlu melakukan apapun saat PLN mati. Jadi saat PLN pada posisi off, maka secara otomatis ATS akan mengganti ke posisi catur daya baterai. Kita coba. Kita akan mematikan sumber dari PLN-nya. Secara otomatis lampu indikator yang dari PLN saat kami mencabut sumber PLN-nya, lampu indikator akan beralih ke baterai dan semua beban akan disuplai oleh baterai. Kita akan hidupkan lagi sumber PLN-nya. Saat sumber PLN hidup, maka secara otomatis akan berpindah ke PLN lagi karena program diatur untuk
sumber PLN adalah sebagai sumber utama dan sumber baterai adalah sebagai backup. Selanjutnya saat kondisi PLN on, kita bisa mencharging secara bersamaan, kita bisa menyuplai beban dan mencharging aki. Ini adalah saat kondisi PLN on, kita bisa menyuplai beban dan kita bisa mencharging aki secara bersamaan. Oke. Selanjutnya saya akan mendemokan untuk mode manual. Jika kita ingin mengubah ke mode manual, kita hanya perlu menekan push button mode. Kenapa? Karena kita menggunakan counter untuk pengaturan mode. Jadi saat counter pada posisi 0, maka akan secara otomatis pada posisi auto, dan apabila kita menambah counter, maka counter akan bertambah menjadi 1 dan berubah menjadi manual. Selanjutnya, untuk mode manual kita harus memilih catur daya mana yang akan kita gunakan untuk menyuplai beban. Saya akan mencoba untuk memilih yang catur daya PLN. Pada saat kita memilih untuk mode PLN, maka lampu indikator PLN akan nyala. Dan apabila kita ingin mengganti ke baterai, kita hanya perlu menekan push button baterai. Apabila kita ingin mengembalikan lagi ke mode auto, maka lampu indikator akan beralih ke PLN. Cukup sekian penjelasan saya mengenai rancang bangun cadangan daya pada prodi teknik listrik. Sekian dan terima kasih.